Upacara ngaben dilakukan secara turun-temurun sampai saat ini. Umat Hindu di Lombok sering melakukan upacara ngaben secara bersamaan atau ngaben massal, karena bertujuan untuk menghemat biaya. Biasanya jasad orang meninggal dikebumikan dahulu, kemudian dingaben ketika jasad atau sawe sudah terkumpul. Namun, bagi yang berada akan menyegerakan prosesi upacara ini secepatnya. Terdapat 3 tujuan utama dari diadakannya upacara ngaben khas umat Hindu di Lombok Dusun Lilin, Desa Giri Tembisi. Tujuan utamanya adalah untuk mensucikan roh umat Hindu yang sudah meninggal dan mempercepat proses kembalinya jasad yang telah mati ke alam asalnya. Ini diambil dari kitab suci Veda Samhita, lebih tepatnya isi dari Yujur Veda, tersurat bahwa setiap orang Hindu yang meninggal dunia wajib dijadikan abu, agar atmanya mencapai moksa atau surga. Tujuan yang kedua adalah untuk mengembalikan Panca Mahabhuta. Panca Mahabhuta sendiri adalah unsur-unsur pembentuk badan kasar manusia. Hal itu dikarenakan masyarakat Hindu Lombok percaya bahwasanya badan manusia terdiri dari badan kasar dan badan halus. Badan kasar adalah raga tempat persinggahan roh yang jika telah meninggal harus dikembalikan kepada Sang Pencipta. Badan kasar itu pun terdiri atas 5 unsur. Unsur-unsur tersebut diantaranya unsur pertiwi yang biasanya terdiri dari sesuatu yang padat seperti daging, tulang, kuku. Selanjutnya adalah apa yaitu termasuk unsur cair, kemudian bayu atau sering disebut sebagai unsur udara seperti teja dan unsur panas. Dan yang terakhir adalah akasa atau unsur eter yaitu segala sesuatu yang memunculkan rongga pada tubuh manusia melalui keberadaannya. Tujuan terakhir adalah sebagai bentuk rasa ikhlas. Ketika sebuah keluarga ditinggalkan oleh seseorang, maka harus melakukan yang namanya prosesi upacara ngaben sebagai bentuk keikhlasan mereka melepas anggota keluarga yang telah lebih dulu meninggalkan dunia. Dengan melakukan ritual ini maka tidak ada lagi air mata kesedihan menghiasi wajah para keluarga yang ditinggalkan. Proses upacara ngaben diawali dengan menentukan hari baik oleh pendeta umat Hindu. Jauh-jauh hari sebelum ketetapan tanggal, keluarga dari orang yang meninggal, menyiapkan bade dan lembu, yang dibuat dari kayu, bambu, kertas warna-warni sesuai dengan golongan sosial mendiang. Setelah itu diadakan berbagai rangkaian ucapaka, dengan sarana berupa sajen dan kelengkapannya sebagai simbol seperti ritual lain umat Hindu Lombok. Ketika menentukan tanggal dan hari baik untuk melaksanakan upacara ngaben, waktu yang dibutuhkan tidak sedikit bahkan hingga berhari-hari. Selain itu, sebelum dilaksanakannya prosesi upacara ngaben massal maka jasad hanya dikatakan tertidur. Dikarenakan masih dianggap hanya tertidur untuk sementara waktu, maka para keluarga harus melayaninya sesuai dengan saat mereka masih hidup seperti menyediakan makan dan minuman untuk mereka.
Upacara Pitrayatnya atau ngaben massal kolektif ini dilaksanakan antara bulan Juli dan Agustus. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat Hindu Dusun Lilin, Desa Giri Tembesi ini, masyarakat Dusun Lilin bersatu padu dan bergotong royong dalam mewujudkan lancarnya upacara ngaben massal ini. Ngaben massal di Dusun Lilin berjumlah 75 sawe atau jasad yang akan diaben secara bersamaan. Upacara ngaben massal kolektif di Dusun Lilin, yang ikut bukan hanya dari Dusun Lilin saja, melainkan ada beberapa warga dari Dusun Rincung, Celuk Gedang dan ada juga dari luar daerah seperti Sumatera, Sulawesi dan Sumbawa. Sehingga acara ini semakin meriah karena keluarga yang di luar daerah berkumpul bersama-sama dalam acara ngaben massal ini. Dan, apa main dan? Taruh lah. Kak masker ada mau? Dalam upacara ngaben, seluruh penghuni Banjar, setingkat rukun warga, harus membantu dalam persiapan. Banyak persembahan yang disiapkan dan berbagai keperluan arak-arakan yang dibuat. Dua hal penting yang harus dibuat adalah bade dan patulangan. Bade ialah menara mirip pagoda dengan jumlah ganjil untuk mengusung jenazah. Patulangan merupakan sarkofagus dengan bentuk hewan atau makhluk mitologi tempat jenazah nantinya dikremasi. Bade dan patulangan memiliki ukuran dan bentuk beragam yang menunjukkan status sosial almarhum. Bahkan di Dusun Lilin bade ini dibuatkan roda agar memudahkan warga untuk menggotongnya menuju ke setra atau pemakaman. Yakni bade yang dipasangi roda agar bisa didorong. Bade beroda memungkinkan prosesi ngaben menjadi lebih sederhana tanpa perlu banyak tenaga dan kelengkapan lain yang menelan banyak biaya. Upacara ngaben akan dimulai dengan arak-arakan. Masing-masing keluarga membawa foto mendiang atau jasad yang akan diaben. Bunyi gamelan ikut mengiringi rombongan sampai ke lokasi ngaben. Ngaben adalah sebuah tahap terakhir perjalanan manusia di bumi yang memerlukan biaya yang tidak sedikit. Sehingga akhir-akhir ini mulai ditradisikan, ngaben massal, agar dapat meringankan beban biaya pengeluaran keluarga yang ditinggalkan. Walaupun harus melakukannya dengan massal, tradisi ngaben ini tak akan mengurangi makna dari upacara yang diselenggarakan karena menyesuaikan dengan dasar agama.
Masyarakat Dusun Lilin mengapresiasi penyelenggaraan tradisi ngaben massal ini agar dapat berjalan lancar. Adapun istilah ngaben kecil untuk bayi yang biasa disebut dengan ngelungah. Sementara istilah nyekah adalah upacara sebelum ngaben dikarenakan belum mempunyai biaya. Dalam upacara tradisi ngaben massal ini dipungut biaya yang berbeda-beda berdasarkan golongan tingkatannya. Peserta ngaben ini tidak hanya dari desa adat pelaksana, namun berasal dari desa adat sekitar, bahkan ada yang berasal dari luar Pulau Lombok. Ketika tradisi ngaben akan berlangsung, masing-masing keluarga nantinya akan diberikan penyerahan dupa dan berdoa agar diberikan kelancaran dalam prosesinya. Upacara ngaben massal ternyata menjadi salah satu daya tarik budaya dalam sektor pariwisata, khususnya bagi wisatawan lokal di Lombok. Hampir semua banjar, wilayah administratif di bawah desa, setingkat dengan rukun warga, akan selalu mengadakan ngaben massal. Kegiatan ritual sekaligus kebudayaan ini juga akan menjadi tontonan menarik bagi turis lokal dan masyarakat sekitar. Pelestarian budaya yang kuat di kawasan Lombok, inilah yang menjadi magnet tersendiri bagi sejumlah wisatawan. Ada beragam kegiatan yang sering dilakukan di sejumlah pura, adanya kegiatan ngaben massal ini dan beragam kegiatan ritual adat yang dilakukan di desa wilayah Lombok, sehingga mampu menyedot perhatian sejumlah wisatawan lokal untuk bisa berkunjung Lombok. Duwenang Sareng ialah prinsip kebersamaan, kegotong royongan, serta saling menghargai di antara sesama anggota masyarakat. Prinsip ini meliputi setiap peran yang dijalankan oleh masing-masing individu, di antaranya, mejejahitan, yaitu seniman pembuat anyaman, penjor dan bermacam banten dari daun lontar, blawa atau juru masak yang memastikan ketersediaan makanan selama berlangsungnya upacara, undagi yang ahli dalam membuat ukir-ukiran di atas kain atau kayu, pecalang yang bertugas menegakkan sistem keamanan, keluarga yang mengambil dan memandikan tulang belulang jenazah, serta pihak-pihak lainnya yang diperbantukan secara teknis, ngayah. Ngaben massal tidak hanya menyajikan keindahan atau menghadirkan kekayaan budaya lokal semata, melainkan ada banyak material seni yang menjadi daya tarik baik yang bersifat aural, visual, maupun atraktif. Secara aural, kekayaan budaya Lombok tercermin di dalam kreativitas musikal yang terbingkai melalui bunyi-bunyian pancagita. Kreativitas visual nampak pada simbol-simbol yang melekat pada berbagai macam elemen dekoratif. Sedangkan sisi atraktifnya, tercermin lewat gerakan-gerakan tubuh para pengayah upacara. Unsur-unsur bebunyian pancagita terdiri dari bunyi kulkul, bajra, puja mantra, kidung, dan tabuhan gamelan. Dalam bahasa musik, gending tungtung tangis yang dimainkan dalam gamelan angklung merupakan gending yang diyakini paling mewakili suasana hati keluarga yang ditinggalkan. Sebagaimana arti kata tangis itu sendiri, yang dalam konteks ini digambarkan sebagai kesedihan, kedukaan,
atau kepiluan atas kepergian roh ke alam nir. Sebelum memasuki proses pembakaran jenazah atau kremasi, pengayah akan memutar kembali badai di areal setra sebagai ungkapan perpisahan arwah kepada dunia materi. Uniknya, dalam setiap atraksi memutar badai ini, seseorang atau salah satu pengayah menyiprakan air suci ke kerumunan pemikul badai, menimbulkan sorak-sorai yang menandai puncak acara, sehingga arak-arakan terasa semakin meriah dan semarak. Pola ritmisnya mengisyaratkan dinamika perasaan yang bercampur aduk, antara sedih dan senang. Secara manusiawi, perasaan sedih itu muncul lantaran berpisah dengan anggota keluarga. Sementara itu, manifestasi perasaan senang didasari oleh keyakinan bahwa roh anggota keluarga yang meninggal dapat segera melanjutkan perjalanannya ke alam swahloka. Selain gamelan angklung, terdapat pula perangkat gamelan Bale Ganjur yang dimainkan pada saat arak-arakan. Komposisi musik pada gamelan Bale Ganjur umumnya mempunyai karakter yang ramai dan riuh. Hal inilah yang menjadi medium pengantar, serta memberikan motivasi kepada para pengarak badai agar terus bersemangat. Pada pelaksanaan upacara ngaben massal, badai digunakan sebagai kendaraan sekaligus wadah pembakaran jenazah. Berhiaskan banten dan rerajahan, para seniman undagi membuat kreasi berupa ukir-ukiran yang umumnya menyimbolkan elemen-elemen di dalam kehidupan. Sementara itu, hasil kreativitas seni yang ditunjukkan oleh para serati atau tukang pembuat banten merepresentasikan banyak hal terkait simbol. Sedangkan pada bentuk rerajahan, terlukis di dalam aksara-aksara suci yang erat kaitannya dengan pelepasan unsur-unsur duniawi pada badan kasar. Unsur atraktif yang menjadi daya tarik dalam ngaben massal adalah adanya aksi para pengayah ketika mengarak badai menuju pekuburan, diiringi oleh ramainya tetabuhan musik dari gamelan Bale Ganjur. Pada akhirnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa tata cara pelaksanaan ngaben massal pada masyarakat Lombok, dapat kita terapkan pula dalam kehidupan sehari-hari, agar hubungan antara manusia, alam dan sang pencipta dapat terjalin harmonis, sebagaimana keselarasan yang tersarikan di dalam konsep Trihita Karana. Turunkan lagi tadi. Tadi semua kena. Oh, maju. Well, apakah video ini memberikan informasi sahabat? Jika iya jangan lupa bantu channel ini dengan komen, like dan tekan lonceng notifikasinya, agar channel ini terus berkembang, memberikan berita-berita unik dan viral lainnya. Sampai jumpa lagi sahabat Blue TV.
Ketua Prajaniti Kecamatan Gerung. Terus jangan supaya nanti waktunya maju kan hilangin satu hari maju maju.